Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di pertemuan kali ini walaupun masih dalam keadaan daring. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak dalam desain grafis pada pembelajaran dasar desain grafis. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, jadi pada intinya desain grafis itu memiliki dua kata ya, yaitu desain dan grafis. Nah, desain itu artinya proses atau pembuatan untuk mengatur segala sesuatu sebelum kita bertindak kayak gitu. Nah, sedangkan grafis itu adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak mencetak. Nah, jadi pada intinya desain grafis adalah ide atau rancangan yang membutuhkan pemikiran dan jiwa seni gitu kan, jiwa seni untuk menyampaikan sebuah pesan informasi dengan cara mengkombinasikan kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi. Nah, sehingga nantinya perancangan itu dapat menghasilkan suatu yang khusus gitu ya, atau yang berguna dalam bidang gambar. Nah, dalam pembelajaran kali ini desain grafis itu ada hal-hal yang perlu diketahui kayak gitu kan. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu diketahuinya? Yaitu unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu adalah garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 unsur, yaitu garis, ilustrasi, dan tipografi. Oke, kita ke halaman berikutnya. Garis. Nah, garis itu merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, garis itu memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun memiliki ketebalan ya, garis itu memiliki ketebalan, namun sifat yang menonjol dari garis itu adalah dimensi panjangnya. Nah, kalau misalkan dimensinya kotak itu bukan garis gitu kan. Nah, dimensi yang memanjangnya. Sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Nah, di sini ada contoh dari desain grafis. Nah, di sini contohnya dibagi dua ya, yang berdasarkan style atau gaya dan yang berdasarkan bentuk kayak gitu. Nah, yang berdasarkan style itu bisa dilihat di sebelah kiri. Itu yang namanya garis itu bukan hanya yang menyambung kayak gitu ya, tapi juga bisa kumpulan dari titik-titik kan. Tadi di atas disebutkan kumpulan dari titik-titik, dan titik-titiknya nggak nyambung masih tetap disebut garis. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, bukan hanya vertikal, horizontal, tapi ada juga yang miring. Nah, di sini juga ada garis berdasarkan bentuk. Nah, ada juga yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, ada yang lancip-lancip. Nah, itu tetap disebut garis. Oke, ke halaman berikutnya. Nah, ini juga contoh garis. Bisa kita lihat di gambar yang tengah, gambar sunset itu. Nah, kita lihat perpaduan antara laut dan langitnya itu membentuk suatu garis lurus. Nah, itu garis yang dibentuk secara alami oleh alam. Nah, ada lagi garis yang dibentuk secara tidak sengaja. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini antara biru dan putih. Nah, ini membentuk garis ya tengahnya. Nah, ini garis yang terbentuk secara tidak sengaja. Atau yang ini juga garis. Kayak itu. Dan ada satu lagi garis yang dibentuk secara sengaja gitu untuk membentuk pola gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kan sebenarnya kumpulan dari garis-garis ya. Oke, berikutnya
ilustrasi. Nah, ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin gitu kan. Artinya illustrate. Kalau bener ejaannya sih kayak gitu ya. Kalau bener. Nah, yang berarti menjelaskan kayak gitu. Nah, jadi gambar ilustrasi itu ya merupakan unsur tata letak dua dimensi itu yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan dan lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, sehingga ilustrasi tersebut disebut untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Berikutnya, di sini ada dua contoh ilustrasi gitu. Nah, contoh yang di sebelah kiri itu bitmap dan yang di sebelah kanan itu vektor. Nah, perbedaan dari keduanya adalah kalau bitmap itu kumpulan dari titik-titik, sedangkan vektor itu kalau garis ya garis gitu, garis lurus. Atau perhitungan dari matematis gitu kan, vektor. Nah, kita membahas bitmap dulu nih. Kalau bitmap kita lihat ya, semakin sedikit titik-titiknya, maka objeknya itu akan semakin ngablur kayak gitu. Kayak gini misalkan. Nah, ini kan titik-titiknya lebih banyak, jadi agak lebih halus gitu. Terus ini titik-titiknya lebih sedikit, jadi agak lebih ngablur sih. Menurut bahasa Bapak ngablur gitu. Dan kita lihat vektor. Kalau di vektor itu halus. Ini halus gitu kan. Itu vektor. Nah, jadi jika nanti kalian bikin desain gitu kan, pengen gambarnya tetap bagus, tetap halus gitu walaupun diperbesar gitu. Nah, kalian bikinnya yang vektor. Sedangkan kalau bitmap itu kumpulan dari titik-titik. Jadi apabila diperbesar itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ada kayak gininya tuh. Nah, sedangkan yang vektor kan enggak halus. Oke, berikutnya tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu. Nah, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Nah, dari artinya tipografi gitu kan adalah suatu ilmu yang memilih dan menata huruf-huruf dengan pengaturan penyebaran dalam ruang-ruang tertentu. Oke, ini merupakan bagian-bagian dari tipografi, yaitu judul, subjudul, naskah, gitu kan, terus logotipe. Berikutnya, di sini ada kegiatan 1.1 atau tugas buat kalian. Nah, kalian kerjakan tugasnya, ditulis di buku, nanti kirim melalui WhatsApp atau email ya ke Bapak. Pilih salah satu aja, WhatsApp atau email. Dan bukunya disimpan. Nanti kalau misalnya kita belajar tatap muka, maka akan Bapak tanda tangan tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.